2021. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan praktek pembelajaran untuk uji kinerja atau UKI. Sebelum masuk kelas, kita cuci tangan terlebih dahulu, kita baris dulu ya. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ayo Arisa, cuci tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, tadi yang berangkat duluan adalah Ariska. Ayo Ariska, disiapkan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Nah, hari ini gimana kabarnya? Baik. Kemudian ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Sebelum kita belajar, untuk memupuk rasa nasionalisme, kita sama-sama bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal ya anak-anak semua? Hafal. Nah, kita putarkan dulu lagunya. Ayo kita nyanyi sama-sama, berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk
tanaman di sekitarku. Kemudian pembelajaran 1. Di mana tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, melalui wawancara kalian nanti dapat menemukan informasi tentang aturan merawat tanaman di rumah dengan baik. Yang kedua, setelah mewawancarai, kalian dapat menyampaikan aturan merawat tanaman di rumah secara tertulis dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati, kalian dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian yang terdapat pada teks atau gambar dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks, kalian dapat menulis ungkapan pemberian pujian dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, kalian dapat mengidentifikasi alat dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengidentifikasi alat dan bahan, kalian dapat menyusun langkah-langkah membuat karya 3 dimensi dengan benar. Sekarang kalian simak ya. Di depan perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Ya, perhatikan gambarnya. Kira-kira ada perbedaan enggak di keempat tanaman tersebut? Ada. Ada. Nah, jadi apa perbedaannya? Subur dan layu. Subur dan layu. Jadi gambar yang pertama dan kedua itu tanaman subur. Yang ketiga dan keempat tanaman Layu. layu. Sudah paham ya perbedaannya tanaman subur dan tanaman layu? Paham. Paham. Nah, jadi tanaman subur itu tanaman yang sering kita siram. Selain kita siram, kita pupuk dan terkena sinar matahari yang cukup. Kalau tanaman yang layu, kenapa itu? Jarang disiram, jarang dipupuk, kemudian tidak terkena matahari secara cukup. Paham ya? Nah, selanjutnya kalian simak video yang ada di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, kita bisa belajar bersama lagi. Sebelum mulai belajar, yuk kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan cara merawat tanaman dengan benar. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Halaman rumah Udin terlihat indah. Aturan merawat tanaman. Apakah kamu memiliki tanaman di rumah? Bagaimana cara merawatnya? Cara merawat tanaman adalah yang pertama,
Siram tanaman 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, berilah pupuk supaya tanaman tumbuh dengan subur. Yang ketiga, letakkanlah tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman, supaya tanaman dapat tumbuh hijau. Yang keempat, cabutlah rumput liar yang ada di sekitar tanaman, karena rumput liar tersebut mengganggu pertumbuhan tanaman. Pernahkah kamu melihat cacing tanah di sekitar tanamanmu? Apakah cacing tanah bermanfaat atau tidak ya? Mari kita cari tahu. Cacing tanah sangat bermanfaat bagi tanah dan juga bagi tanaman kita. Cacing tanah membantu terbentuknya humus pada tanah. Humus tersebut dapat menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Itu tadi ya videonya. Jadi cara merawat tanaman sesuai yang ada di video tadi. Yang pertama, tanaman harus disiram. Kedua, tanaman harus dipupuk. Kemudian terkena sinar matahari secara cukup. Dan yang terakhir tadi apa? Mencabuti rumput liar. Nah, sekarang selanjutnya buka buku kalian halaman 90. Ada yang mau baca? Oh, Rizky mau baca. Ayo Rizky baca, yang nyari. Yang ini. Udin sudah membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Nah, itu pengalamannya si Udin dengan ibunya. Jadi Udin kalau sore membantu ibunya merawat tanaman. Nah, di halaman berikutnya 91 ada kegiatan ya. Tulislah pada tempat berikut ini apa saja aturan merawat tanaman yang kamu temui dalam teks tersebut. Jadi kalian disuruh mencari cara merawat tanaman yang ada di dalam bacaan Udin dan ibunya tadi. Bisa ibu kasih waktu 3 menit cukup? Nah, ayo kerjakan. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah, siapa yang berani maju ke depan untuk menceritakan jawabannya tadi? Nah, Jisi, ayo maju Jisi. Oh. Nyari ya. Disiram, dipupuk, kena sinar matahari. Nah, tepuk tangan buat Jisi. Nah, itu jadi jawaban dari teman kalian sesuai dengan teks yang teman kalian baca tadi. Selanjutnya, perhatikan teks percakapan tentang cara memberi pujian. Kalian buka halaman 92. Udah? Nah, berikut ini contoh pujian yang diberikan ibu.
bangga sama kamu. Terima kasih Bu. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ya, ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibu. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan benar. Terima kasih Udin. Nah, itu tadi kalimat pujian ya, dari Udin untuk ibunya tentang cara merawat tanaman. Ya, ibu punya contoh. Misalnya si JC merawat tanaman, menyiram tanaman, memupuk setiap pagi dan sore. Ibunya datang, wah JC, rajin sekali kamu, bisa merawat tanaman dengan baik. Itu adalah contoh kalimat pujian. Jadi kalimat pujian adalah kalimat pernyataan yang memuji suatu hal. Pujian biasanya diberikan terhadap sesuatu yang baik atau bagus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pujian adalah rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan sesuatu. Ya. Tindakan memuji disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan. Tindakan memuji disampaikan agar orang lain lebih bersemangat berbuat kebaikan. Kalimat pujian juga bisa diberikan untuk Tuhan dan benda di sekitar. Pujian untuk benda hidup di sekitar bisa tanaman atau hewan. Contoh kalimat pujian sebagai berikut. Sungguh indah sekali baju yang kamu kenakan. Yang kedua, rajin sekali kamu menyiram tanaman itu. Dan yang ketiga, warna bunga mawar itu sungguh indah sekali. Sudah paham anak-anak? Tentang kalimat pujian. Paham ya? Paham. Kalau sudah, ibu punya tugas, yaitu LKPD. Tugasnya, carilah informasi cara merawat tanaman yang biasa dilakukan temanmu. Selanjutnya, berikan kalimat pujiannya terhadap temanmu yang sudah bisa merawat tanamannya di rumah. Kemudian, tulis hasil wawancara pada tempat yang sudah disediakan. Ya. Nanti kalian tulis kalimat pujiannya ya di bawahnya ya. Setelah mewawancara temannya, nanti ditulis kalimat pujiannya.
ada video. Ya. Ibu putarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Ahmada TV. Hari ini teman-teman, tugasnya adalah membuat tanaman dari kertas karton. Nah, seperti di halaman 95 buku tema 7 ya. Coba kalian buka sekarang. Nah, sekarang teman-teman silahkan persiapkan satu karton. Lihat karton warna hijau, kemudian gunting, lem, dan pensil. Nah, jika sudah teman-teman mempersiapkannya, lalu yang pertama adalah karton teman-teman lipat jadi 4 bagian ya. Nah, seperti 4 bagiannya. Nah, setelah teman-teman lipat, kita tinggal bikin polanya ya, seperti pola tanaman. Kira-kira anak-anak sudah paham cara membuat pohon 3 dimensi? Nah, jadi kertas ini nanti kalian lipat menjadi 4 ya, seperti ini. Setelah dilipat seperti ini, nanti kalian gambar polanya, baru digunting. Setelah digunting akan jadi dua pohon, baru dilem, kemudian jadi deh. Kira-kira bisa? Bisa. Sekarang ibu bagikan kertasnya dulu ya. Langkah yang pertama dilipat. Perhatikan ibu. Kertas membuka seperti ini. Lipat menjadi 2 di tengah. Sama panjang. Lipat. Meski ya. Lipat tengah jadi 2. Samakan. Sudah jadi 2. Alfat, begini Alfat. Nah, seperti ini. Sudah semuanya seperti ini? Sudah. Kalau sudah kita lipat lagi jadi 2. Kita lipat lagi jadi 2. Iya, betul. Sudah? Kalau sudah, bentuknya seperti ini ya, jadi mengecil. Kita gambar polanya, ambil pensilmu. Sudah semua gambarnya? Sudah. Gambar polanya seperti ini ya. Ya. Setelah itu, langkah selanjutnya kalian gunting. Ayo digunting. Pelan-pelan guntingnya ya. Yang rapi.
Dilem bagian sisinya sini. Sisi satunya, yang satunya juga. Ini. Kalau sudah, kalian tempel. Nah, tempel seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dilem salah satu sisinya baru ditempelkan. Nah, seperti ini. Tekan-tekan. Dah. Sudah dilem semua? Jadinya akan seperti ini. Mana? Ayo lihatkan. Oh iya, pintar semua berarti menggunting sama mengoletnya pintar. Coba diberdirikan di atas meja, bisa berdiri enggak? Pohonnya. Baik anak-anak, Ibu sekarang mau bertanya. Hari ini kita belajar apa tadi? Mengelem, menggunting, membuat apa itu tadi? Pohon 3 dimensi. Terus belajar apa lagi? Merawat tanaman. Kemudian membuat kalimat pujian kepada teman. Bagaimana perasaanmu saat kegiatan membaca, kemudian tadi menulis, membuat karya 3 dimensi? Rasanya gimana? Senang ya? Kegiatan apa kira-kira yang kalian sukai tadi? Saya mengelem. Alisa mengelem, Alvin menggunting. Kayak apa lagi? Mengelem juga. Kebanyakan suka mengelem sama menggunting ya. Berarti kalian suka membuat pohon 3 dimensi. Baik, kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, cara merawat tanaman dengan baik, yang pertama tadi disiram, kemudian pupuk, terus terkena sinar matahari, yang terakhir dicabut. Ya, dicabuti rumputnya. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah, bisa disimpuni bukunya, alat tulisnya, kita siap-siap pulang. Tugas kalian di rumah nanti, kalian pelajari lanjutan materi tadi ya. Tema 8, pembelajaran yang kedua. Ya, nanti dibaca, dipelajari. Baik, kita berdoa sama-sama ya, Ibu yang pimpin, tangannya di atas meja. Siap berdoa? Berdoa, mulai. Bismillah.